Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan minggu keempat di pertemuan kedua ya. Hari ini kita akan belajar tentang lanjutan sebenarnya berkaitan tentang aturan turunan. Kemudian kita lanjutkan turunan pada fungsi trigonometri sampai aturan rantai. Ya. Kemarin kita sudah membahas bahwa fx untuk fungsi fx sama dengan x pangkat n, di mana n-nya adalah bilangan asli. Ya, maka turunan pertamanya adalah n kali x pangkat n minus 1. Jadi n ini adalah yang sama dengan ini dikurangi dikalikan dengan x pangkat n kurangi 1. Oke. Kemudian ada namanya kelipatan konstanta, yaitu di mana fungsinya itu perkalian antara k dengan sebuah fungsi lagi. Ya, k dikalikan dengan sebuah fungsi. Maka turunan pertamanya adalah konstantanya keluar dikalikan turunan fungsinya gitu. Misalnya fx-nya sebanding dengan 3x, maka f aksen x-nya adalah 3x kuadrat, misalnya f aksennya adalah 3 kali 2x, di mana 2x ini adalah turunan dari x kuadrat. Dan jadi 6x gitu. Kemudian ada aturan hasil kali. Ketika sebuah fungsi h itu dimaknai sebagai perkalian antara f x dikalikan dengan gx, maka turunan pertamanya adalah, atau hx-nya, h aksen x-nya, itu sama dengan f aksen x dikalikan gx, jadi turunan pertama dari f, ditambah fx dikalikan dengan g aksen n, turunan pertama dari gx. Ya, gitu. Nah, kalau ada lagi namanya aturan hasil bagi. Sebenarnya turunan dari hasil kali ya, tetapi bisa dimaknai sebagai sebuah bahwa turunan f fungsi rasional ya. Contoh hasil bagi itu adalah fungsi rasional. Ya, fungsi rasional. F dibagi G, fungsi F dibagi fungsi G. Nah, kalau turunan pertamanya kita uraikan menjadi f aksen x dikalikan gx, jadi yang atasnya turunkan dulu, dikalikan yang pembilangnya gx, fungsi pembilangnya, dikurangi fungsi yang atasnya dikalikan dengan turunan fungsi pembilangnya, dibagi fungsi pembilang pembilang dan penyebut ya. Berarti ini penyebut ya, dikuadratkan. Fungsi atasnya, fungsi bawahnya dikuadratkan gitu ini. Ini untuk hasil bagi. Paling banyak adalah fungsi rasional. Ini adalah pembuktiannya, silahkan pelajari sendiri. Kemudian, nah contoh misalnya fx. Kalau kita uraikan, dia menjadi x pangkat 3 ditambah x ya. Maka turunan f aksen x-nya itu cara mudahnya adalah 3x tambah 2. Tambah 1, maaf. 3x kuadrat tambah 1. Nah, kalau dengan aturan yang tadi, caranya adalah turunkan pertama dari fungsi pertama jadi 1 ditambah turunan kedua, dikalikan dengan fungsi kedua, ditambah fungsi pertama dikalikan turunan yang kedua, hasilnya sama. Jadi 3x kuadrat tambah 1. Oke. Nah, untuk yang fungsi kedua, yang soal nomor 2, dia fungsi rasional ya. Berarti gx ini sebanding dengan 5x minus 4 per 3x kuadrat tambah 1. Berarti pertama adalah turun, yang ini adalah penyebut dan ini adalah pembilang. Berarti turunan penyebutnya dulu menjadi 5x minus 4 turunkan menjadi 5. Dikalikan yang bawah 3x kuadrat tambah 1. Kemudian dikurangi oleh fungsi yang atas, penyebut 5x minus 1, dikalikan turunan yang pembilangnya, yaitu menjadi 6x. Dijumlahkan, nah kemudian dibagi oleh pembilang dikuadratkan, 3x kuadrat tambah 1 dikuadratkan, hasilnya ini. Jadi untuk yang fungsi rasional ada aturan
aturan hasil bagi ya untuk turunan pertama. Oke. Ada dua contoh nih, misalnya gini. Ya. Contoh pertamanya adalah X pangkat 3 tambah 1 dikalikan dengan akar X. Maka F aksen X-nya itu adalah turunan pertamanya yang fungsi depan. Menjadi 3X kuadrat dikalikan dengan akar X. Ditambah ini tetap X pangkat 3 tambah 1 dikalikan dengan turunan ini menjadi setengah X pangkat minus setengah. Hasilnya adalah ini menjadi 3X 2 benar. Jadi X pangkat 2 setengah ditambah X pangkat ini 3 kurangi setengah menjadi 2 setengah ya, 2 setengah per 2 ya, ditambah X pangkat minus setengah per 2. Ini ditambahkan menjadi 3 setengah kali X pangkat 2 setengah ditambah X pangkat minus setengah per 2. Ini hasilnya ya. Terus nomor B-nya gimana? Berarti GX-nya sendiri sama dengan X kuadrat minus 1 dibagi dengan X kuadrat tambah 1. Maka G aksen X-nya itu sebanding dengan turunan pertama dari sini, 2X dikalikan dengan X kuadrat tambah 1. Dikurangi yang atas, X kuadrat minus 1, turunan yang kalikan dengan turunan yang bawah 2X. Dibagi dengan X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Hasilnya ini menjadi 2X pangkat 3 tambah 2X minus 2X pangkat 3 tambah 2X per X kuadrat tambah 1 kuadratkan. Ya, coret-coret, hasilnya sama dengan 4X per X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ini adalah G aksen X. Itu ya. Untuk yang nomor 2 silahkanlah buktikan sendiri ya. Tapi intinya hampir sama dengan menganggap ini sebagai M. Jadi Fx-nya sebanding dengan X pangkat M, di mana M-nya itu sama dengan minus N. Ya, maka dia akan sama dengan ini. Ya, benar. Oke. Ya, kita lanjutkan ya. Keturunan fungsi sinus. Yaitu untuk fungsi trigonometri secara umum ya, ada sinus dan kosinus. Yang lain itu adalah pengembangan dari fungsi sinus dan kosinus. Jadi, jika fx adalah sinus x, maka f aksennya itu adalah cos x. Dan jadi jika fx adalah sinus x, maka f aksennya adalah cos x. Ini perlu dihafal. Ya. Kemudian jika fx-nya adalah cos x, maka f aksennya adalah minus sinus x. Ya, oke. Jadi jika fx-nya adalah sinus x, maka f aksen x-nya adalah cos x. Jika fx-nya adalah cos x, maka f aksen x-nya adalah minus sinus x. Ada tandanya, minus sinus x. Ya. Oke. Nah, sekarang ada turunan fungsi trigonometri lainnya, yaitu fx sama dengan tangen x. Sebenarnya ini adalah turunan dari fungsi sinus dan kosinus, dan fungsi hasil bagi. Fx-nya sama dengan tangen x, yaitu sama dengan sinus x per cos x. Ya. Nah, kalau f aksen x-nya ini seperti ini, maka kita bisa menggunakan aturan hasil bagi. Kalau kotangen x gimana? Kalau kotangen x, kita tahu bahwa fx-nya sendiri sebanding dengan kotangen x. Itu sama dengan cos x dibagi sinus x. Dan ini pun sama, tetap menggunakan prinsip hasil bagi. Ya. Nah, gimana cara pembuktiannya? Oke.
ya. Nah, itu mah bisa diuraikan sendirilah sebenarnya. Atau kita coba aja dulu ya. F aksen X sama dengan untuk yang nomor 3 dulu ya. Maka karena atasnya adalah sinus per cos, maka turunan sinus adalah minus cos. Minus cos. Turunan sinus. Cos berarti ya. F aksen X sama dengan cos X dikali dengan cos X. Ya. Kurang. Kemudian ini adalah sinus X. Turunan dari bagian yang bawah, yang cos, ini adalah minus sinus X. Berarti minus kali minus jadi plus, ininya jadi sin X. Per cos kuadrat X, karena dikuadratkan yang bagian bawah. Coba perhatikan, ini jadi cos kuadrat, ini jadi sinus kuadrat. Cos kuadrat tambah sinus kuadrat itu sama dengan 1 per cos kuadrat X. Dan ini adalah bentuk lain untuk second kuadrat X. Karena 1 per cos itu, 1 per cos X sama dengan second X. Nah, kalau toko tangan gimana? Kalau toko tangan ya dibalik aja, yang atasnya adalah cos, yang di bawah jadi sinus. Ini juga sama. Ini berarti 1 per cos X, yang ini 1 per sinus X. Oke, lanjut ya. Contoh misalnya, tadi sudah dibuktikan. Kalau yang ini, nah kalau yang ini bisa dari dua cara. Fx sama dengan 1 per cos X. Nah, oke, kita uraikan ya. Jadi Fx sama dengan 1 per cos X. Nah, ini fungsinya 1, yang ini adalah cos X. Itu ya. F aksen X sama dengan turunan 1 berarti 0 kali cos X dikurang 1 kali turunan cos berarti plus sinus ya. Sinus X per cos kuadrat X. Nah, F aksen X itu sama dengan ini 0 coret. Ini 1 kali sinus berarti sinus X per cos X dikalikan dengan cos X. Sinus X dibagi cos X itu adalah tangen. Berarti ini sama dengan tangen X per cos X sama dengan tangen X. Ini kan berarti 1 per cos X ya. Tangen X dikali 1 per cos X. Berarti ini adalah second X. Ya. Itu. Bisa juga jadi bentuknya adalah sinus X. F aksen X-nya adalah sinus X kali second kuadrat X. Itu. Sinus X kali second kuadrat X. Nah, turunan dari ini misalnya. Ya, silahkan dicari. Kalau turunan dari ini, maka fx-nya itu sama dengan sinus kuadrat x. Maka bisa dimulai dengan fu. Fu sama dengan u kuadrat, di mana u-nya sendiri adalah sinus x. Berarti, nah ini berarti menggunakan aturan komposisi. Berarti f aksen x itu sebanding dengan f aksen u dikali du per dx. Nah, f aksen u-nya berarti sama dengan 2u dikalikan du per dx. Berarti du per dx ini menjadi cos x. U-nya itu adalah sinus. Berarti ini adalah 2 kali sinus x kali cos x. F aksen x-nya itu adalah 2 sin x cos x. Kalau yang ini gimana? Nah, kalau hx gimana? Hx itu mudah. Jadi h aksen x itu berarti dia aturan perkalian biasa. Jadi 2x kali cos x ditambah x kuadrat kali turunan cos x berarti adalah minus. Berarti kita jadi minus x kuadrat sin
X gitu. Ini hasilnya itu ya. Nah, ini adalah turunan fungsi komposisi, tadi udah dibahas ya. Nah, jadi turunan komposisi itu sebenarnya adalah dengan memisalkan bahwa fungsi ini adalah bentuk lain dari fungsinya. Misalnya Hx sama dengan 1 tambah 0,5x pangkat 12, maka ini dianggap sebagai fungsi U gitu ya, dan U nya sendiri adalah kita turunkan lagi gitu. Jadi aturannya sebenarnya sama dengan fungsi komposisi turunan komposisi yang lain yang sebelumnya kita bahas di pertemuan hari Senin ya. Nah, kita sebut sekarang aturan rantai. Jadi intinya gini, F aksen X sebanding dengan F aksen U dikalikan U aksen atau DU per DX gitu. Jadi kalau misal bentuknya seperti ini dianggap U. Jadi U-nya sama dengan 1 tambah 0,5x atau kita sebut sebagai GX. Kalau bentuknya adalah fungsi komposisi gini. GX. Maka FU-nya menjadi U pangkat 12. Nah, karena HX itu adalah fungsi komposisi F OGX, maka G aksennya sendiri nanti kita sama dengan DU U aksen, berarti sama dengan U aksen, yaitu 0,5. Maka F aksen U-nya dari sini sebenarnya. Dari sini F aksen U-nya adalah 12 kali U pangkat 11. Nah, dengan menggunakan aturan rantai, maka ini menjadi 12 U pangkat 11 atau U-nya adalah GX. Gitu ya. Dikalikan dengan DU atau U aksen. U aksen ya, U aksen. Yaitu setengah. Maka hasilnya bentuknya seperti ini. Ya. Oke, masih ada beberapa istilah yang Bapak sebutkan sebenarnya materinya di belakang. Cuma asumsinya mungkin karena Bapak pikir kalian udah ngerti lah tentang DU per DX atau yang lainnya. Tapi kita akan bahas sekarang. Contoh misalnya Fx sama dengan akar X kuadrat tambah 1. Maka kita misalkan dengan cara U-nya sama dengan X kuadrat tambah 1. Maka U aksennya sama dengan 2X. FU-nya berapa? FU-nya adalah U pangkat setengah. Maka F aksen X-nya itu adalah F aksen U dikalikan U aksen, yaitu turunan dari FU. Ini berarti setengah U pangkat minus setengah. DU ini adalah 2X. Berarti kita masukkan semuanya menjadi F aksen X-nya itu adalah 2-nya hilang ya. Coret-coret menjadi X per U pangkat setengah atau apa, U-nya sendiri apa? X kuadrat plus 1 ya. Menjadi X kuadrat tambah 1 dipangkat setengah gitu. Oke, lanjutkan. GX sama dengan cos 3X. Maka U-nya itu sama dengan 3X. U aksennya adalah 3. GU-nya sama dengan cos U. Maka G aksen X-nya itu sebanding dengan G aksen U kali U aksen, sama dengan turunan dari cos adalah minus sinus U dikalikan U aksen, yaitu 3. Berarti sama dengan minus 3 sinus 3X. Ini adalah G aksen X.
Oke. Hx sebanding dengan sinus yang nomor 2 ya. Berarti U-nya itu sebanding dengan 4x. Kemudian apa ini? Oh iya, U-nya sama dengan sinus 4x. Dan Z, anggaplah Z sama dengan 4x. Maka Z aksen itu sama dengan 4. U aksen U-nya itu bisa dianggap sebagai U-nya sama dengan sinus Z. Berarti U aksen sama dengan cos Z. Itu ya. Cos Z kali Z aksen ya. Oh enggak, jangan dulu ya. Maka H aksen itu sebanding dengan sorry. HU-nya dulu. HU sama dengan U pangkat 3. Berarti H aksen U-nya adalah 3U kuadrat. Maka H aksen X itu sama dengan H aksen U menjadi 3U kuadrat dikalikan U aksen jadi cos Z dikalikan dengan Z aksen yaitu 4. Maka ini menjadi 4 kali 3 jadi 12. U kuadrat menjadi sinus kuadrat 4x. Ya. Jadi ini adalah sinus kuadrat 4x dikalikan cos Z. Oke, kalikan 4 udah tadi. Hasilnya ini H aksen X nya. Tuh ya. Jadi turunan dari sini turun ke depan, ini juga turun ke depan. Ya. Tapi caranya gitulah. Maaf. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Ya. Nah, untuk menggambarkan fungsi turunan, kita bisa menggunakan fungsi Leibniz. Secara umum sebenarnya fungsi ini melihat bahwa dengan pertambahan sebesar delta X, jadi ketika kita bergeser dari X menjadi X tambah delta X, maka terjadi penambahan sebesar delta Y, yang tadinya dari Y menjadi Y tambah delta Y. Atau fx plus delta x sama dikurangi fx. Jadi ini adalah delta y. Ya, kerja dulu. Oke, maka perubahan delta y terhadap delta x kita gambarkan sebagai fx tambah delta x dikurangi fx dibagi delta x. Iya. Saya ngajar dulu ya. Nah, ini delta y per delta x itu adalah delta y, ini adalah delta x. Sehingga kalau kita mencari kemiringannya, kita menggunakan Leibniz ya. Kita menggunakan limit. Ya, kita menggunakan limit dan kita bisa secara umum ketika delta x-nya menuju 0, maka ini menjadi turunan. Dan bentuk ini, f aksen x ini, itu dapat dilambangkan menjadi dy per dx, yaitu perubahan y per perubahan x ketika delta x ini sama kecil sekali lah.
atau dy per dx ini adalah notasi Leibniz untuk f aksen x. Ya. Atau bisa juga y aksen. Y aksen itu adalah dy per dx. Contoh misalnya, jika y sama dengan x pangkat 3 tambah x, maka dy per dx-nya adalah 3x kuadrat tambah 1. Ya, ini adalah untuk y aksen. Atau f aksen, ya sama saja ya. Intinya adalah dia menggunakan notasi Leibniz. Nah, dengan notasi Leibniz, aturan rantai itu jadi berubah secara sederhana gini. dy per dx itu bisa diubah menjadi, jika y-nya adalah fungsi fu dan u-nya adalah fungsi gx, maka dy per dx itu dy per dx, y terhadap x, bukan terhadap u saja tapi terhadap x, maka itu sebanding dengan dy per du, jadi perubahan y terhadap u dikalikan perubahan u terhadap x. Itu ya. Misalnya y sama dengan x pangkat 3 tambah x pangkat 10. Maka yang bagian dalam itu bisa dianggap sebagai u atau gx. Dimana maka y-nya itu adalah u pangkat 10. Dengan u sama dengan x pangkat 3 tambah x. Maka dy per dx-nya itu adalah dy per du dikalikan du per dx. Ini menjadi 10 u pangkat 9 dikalikan du per dx. Berarti ini adalah 3x kuadrat tambah 1. Hasilnya ini menjadi bentuk seperti ini. 10 kali x pangkat 3 tambah x dipangkatkan 9 dikalikan 3x kuadrat tambah 1. Gitu ya. Oke. Nah, ada yang disebut dengan turunan tingkat tinggi, yaitu ketika kita menyebutkan sebuah fungsi f, kita turunkan pertama kali menjadi turunan pertama menjadi f aksen, kita turunkan lagi, turunannya menjadi diturunkan lagi, ya, menjadi f double aksen, atau kita sebut sebagai turunan kedua dari f. Kemudian f double aksen ini kita turunkan lagi menjadi turunan ketiga dan seterusnya, yang kita sebut sebagai f triaksen, ya. Nah, turunan ke n dari y sama dengan fx itu adalah f pangkat n, ya, atau d pangkat n kali y per dx pangkat n. Ya, sebenarnya gini caranya. Kan turunan f aksen itu adalah dy per dx. Maka f double aksen itu adalah d per dx untuk dy per dx. Maka d kali d ini menjadi d kuadrat y per dx kali dx, berarti d jadi dx kuadrat. Ini adalah f double aksen. F triaksen adalah d per dx untuk d kuadrat y per dx kuadrat. Maka f triaksen ini adalah d pangkat 3 y per dx pangkat 3. F triaksen dan seterusnya. Nanti bentuk umumnya jadi seperti ini. Contoh, y sama dengan sin 2x, maka dy per dx-nya adalah 2 cos 2x. D kuadrat y per dx kuadrat itu jadi minus 4 sin 2x. Dan seterusnya. Nah, dapatkan Anda menentukan rumus untuk dn y per dx dx pangkat n. Nah, secara umum ini bergantung dari fungsinya, karena nanti ketika diturunkan turunan 1, kedua, ketiga misalnya langsung 0, maka itu akan 0 terus gitu. Tetapi kalau fungsi sinus itu ada aturannya, ya, ada aturannya. Coba lihat, ini sinus, ini jadi cos, ini jadi sinus lagi, tetapi ininya jadi, coba lihat, ini kan 2 kali 2, ini jadi 4. Berarti ini adalah apa? Ada aturannya, ya. Misalnya yang pertama jadi cos, yang kedua yang pertama cos, kedua sinus, ketiga cos, keempat sinus.
Tetapi jadi 2 kali minus 2 kali minus kali 2 kali 2 lagi kali minus 2 gitu, dan seterusnya. Nanti ada minus 1 pangkat n kalikan 2 dan seterusnya. Nanti itu disebut sebagai fungsi genap atau fungsi ganjil. Tapi nanti kita pelajari di fisika matematik semester depan. Nah, kalau dalam fisika itu ada istilah kecepatan sesaat. Maka dia sebenarnya adalah turunan pertama dari posisi. Ini posisi terhadap waktu. Ya, posisi terhadap waktu. Jadi atau x, t. Maka kecepatan terhadap waktu itu adalah kecepatan sesaat, yaitu x aksen t. Sedangkan percepatan at itu adalah v aksen t, atau x double aksen dari t. Itu. Oke ya. Contoh ini silahkan dicari. Ya. Silahkan, ini kerjakan di rumah ya. Mudah dah ini. Oke, kita lanjutkan. Ada namanya turunan fungsi implisit, di mana secara umum kita buat bahwa dy per dx ini adalah fungsi y-nya sendiri adalah fungsi dari x. Tapi misal kita punyai fungsi seperti ini, maka kita uraikan satu per satu. Itu yang dimaksud dengan fungsi implisit. Jadi di mana d per dx terhadap 7y pangkat 3 tambah y sama dengan d per dx dari x pangkat 3. Ya, berarti ini turunkan terhadap fungsi yang sebelah kanan, ruas kiri, yang ini ruas kanan. Menjadi 7 kali 3 kali y pangkat 2 dy per dx ditambah dy per dx. Yang ruas kanannya menjadi 3x kuadrat dx per dx, ya. Berarti ini habis 1. Maka persamaannya ini jadi 7 kali 3 sama dengan 21 y kuadrat dy per dx tambah dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka kalau kita sederhanakan lagi menjadi dy per dx nya pindah ruas. Menjadi ini dy per dx nya menjadi gini sebenarnya. Dy per dx itu dikalikan karena ini keluarkan gitu. Sama dengan 21y kuadrat tambah 1 sama dengan 3x kuadrat. Maka ini bisa diubah menjadi dy per dx itu sama dengan 3x kuadrat per 21y kuadrat tambah 1. Dan ini adalah kemiringannya. Kemiringan di titik 2,1 misalnya ya. Maka dy per dx nya bisa dihitung dengan cara memasukkan nilai ini. Menjadi 3 kali 2 kuadrat menjadi 12. 21 kali y kali 1 tambah 1 jadi 22. Jadi 12 per 22 menjadi 6 per 11. Nah, untuk persamaan garis singgungnya adalah ya gunakan yang hari Senin kemarin kita pelajari. Jadi y kurangi y0 sama dengan m kali x kurangi x0. Y0 nya adalah 2, x0 nya adalah 1. Y0 nya adalah 1, x0 nya adalah 2. Masukin ya. Setelah itu ya, ini hasil akhirnya. Nah, itulah gunanya istilahnya turunan implisit. Nah, bagaimana kalau turunan untuk pangkat rasional? Pangkat rasional itu adalah R-nya itu bisa aja 0,1, 0,2 atau seterusnya. Intinya bukan bilangan bulat.
maka tetap memenuhi persamaan ini. Ya, tetap memenuhi persamaan ini. Jadi jika X pangkat R, misalnya Y sama dengan X pangkat 0,5 atau setengah, maka dy per dx nya sama dengan setengah X pangkat setengah kurangi 1. Tetap aja gini ya. Oke, contoh misalnya nih, maka kita pindahkan kita kerjakan turunan ruas kanan dan ruas kiri menjadi d per dy dx y pangkat 5 tambah 7y sama dengan d per dx x pangkat 3. Maka ini menjadi 5 y pangkat 4 dy per dx tambah 7 dy per dx sama dengan 3x kuadrat. Maka dy per dx sebanding dengan 3x kuadrat per 5y pangkat 4 plus 7. Maka kemiringannya atau sama dengan dy per dx di titik minus 2, minus 1, maka dia sama dengan minus 2 dikuadratkan menjadi 4 kali 3 12 per y nya adalah minus 1. Minus 1 di pangkat 4 jadi 1, ini 5 tambah 7, maka kemiringannya adalah 1. Oke, kemiringannya adalah 1, maka ini bisa kita cari y kurangi 1 berarti jadi tambah 1 sama dengan kemiringannya jadi 1 x kurangi minus 2 menjadi plus 2. Y tambah 1 sama dengan x tambah 2 atau y minus x minus 1 sama dengan 0. Kemudian yang ini ya, ini misalnya kita turunkan d per dx untuk y pangkat 3 minus x kuadrat tambah 2x ya, yang ruas kanan d per dx untuk 1. Berarti ini sama dengan 0, yang ini menjadi 3y kuadrat minus dy per dx minus 2x tambah 2 sama dengan 0 menjadi dy per dx sama dengan 2x minus 2 per 3y kuadrat. D kuadrat y nya gimana per dx? Berarti kita gunakan apa? Aturan pembagian ya. Berarti ini menjadi 2 kali 3y kuadrat dikurangi ini menjadi 6y kali 2x minus 2 per 3y kuadrat dikuadratkan. Jadi hasilnya sama dengan 6y kuadrat minus 12yx plus 12y per 3y kuadrat 9y pangkat 4. Ini adalah d kuadrat y per dx kuadrat. Ini hasilnya. Salah ya. salah ini. Salah ini. Ya. Salah ini. Kalau ini benar. Kalau yang tadi salah. Nah, caranya ini adalah diturunkan lagi menjadi d per dx. D per dx menjadi 3y kuadrat d kuadrat y per dx ditambah 6 y
6y berarti ya, dy per dx dikalikan dy per dx. Minus 2 sama dengan 0. Berarti ini adalah dy per dx dikuadratkan. Ini menjadi berarti d kuadrat y per dx kuadrat sama dengan 2 minus 6y dy per dx ini dikuadratkan. Ini adalah 3y kuadrat. Nah, ini kan dapat tadi ya, tinggal masukkan rumusnya dikuadratkan. Maka kita akan dapatkan d kuadratnya dx kuadrat. Nah, ini salah satu cara untuk aplikasi dari dy per dt dan dx per dt. Jadi, contoh ya, misalnya air dituangkan ke dalam tangki berbentuk kerucut terbalik dengan laju 8 liter per menit. Jika tinggi tangki tersebut ada 24 dm dan jari-jari permukaan atasnya adalah 12 dm, seberapa cepat permukaan air naik pada saat tingginya 4 dm? Ya, maka kita bisa ubah menjadi bentuk seperti ini. Di sini kita tahu bahwa R sama dengan H per 2, sehingga nanti volumenya adalah Pi per 12 kali H pangkat 3. Kalau kita turunkan, dia menjadi dP per dt nya sama dengan V per 4 H kuadrat dH per dt. Nah, dV per dt nya kita dapat. Nah, ternyata dV per dt nya adalah 8 liter 8 dm pangkat 3 per dm pangkat 3 itu ini liter satunya. Dm pangkat 3 per menit. Nah, pada saat H sama dengan 4 dm, jadi ini kita masukkan. Maka dH nya itu adalah 2 per pi dm per menit. Nah, gitu. Jadi caranya ya. Jadi kita masukkan H-nya. H ini 4 kuadrat jadi 16. 16 per 4 ya 4. Ini 4 pi dH per dt. Dan ini harus sama dengan 8. Maka kita dapatkan dH per dt nya sebesar 2 per pi dm per menit. Gitu. Ya, ini juga sama, silahkan dibaca. Ini juga latihannya, silahkan dikerjakan gitu ya. Sekian, terima kasih kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.